Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD Juara Jakarta Timur. Pembahasan tema 5 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5 kali ini mengenai ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ide pokok akan selalu kalian temui dalam jenjang manapun. Untuk usia SD, biasanya soal mengenai ide pokok akan keluar di ujian nasional. Sehingga kalian harus benar-benar mempelajari. Untuk mengetahui tentang ide pokok, kita akan mengetahui dari kalimat utamanya. Nah, menentukan kalimat utama, di mana letak kalimat utama, biasanya dikenal dengan rumus ABC, yaitu kalimat utama yang terletak di awal kalimat pada sebuah paragraf. B. Kalimat utamanya terletak di belakang kalimat pada sebuah paragraf. Dan C. Kalimat utamanya berarti campuran. Yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Kalimat utama yang disebut dengan deduktif berarti kalimat utamanya berada di awal kalimat sebuah paragraf. Berarti kalimatnya itu terletak di kalimat pertama. Deduktif memiliki ciri-ciri yang bisa kalian lihat di kalimat kedua pada paragraf tersebut. Ciri-cirinya adalah 1. Repetisi atau kalimat yang diulang. Biasanya kata yang diulang berupa subjeknya. 2. Adanya kata tunjuk. Dan ketiga, adanya kata ganti orang. Untuk induktif atau kalimat utamanya terletak di akhir kalimat pada sebuah paragraf. Jadi kalimatnya itu ada di paling belakang kalimat pada sebuah paragraf. Memiliki ciri-ciri 1. Adanya kata kesimpulan seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Dan juga adanya ciri-ciri kata penegasan seperti jadi atau bahkan. Dan C atau campuran berarti kalimat utamanya di deduktif ada, di induktif pun ada. Ciri-cirinya sebagaimana yang sudah tadi disebutkan. Menuliskan ide pokok yang terdapat pada kalimat utama, kalian bisa menuliskannya secara eksplisit, yang berarti kalimatnya jelas. Kalian tulis semua kalimat tersebut. Namun apabila kalimatnya terlalu panjang, maka kalian bisa menuliskannya secara implisit, yang berarti kalimatnya bisa kalian singkat agar bisa diambil inti kalimat. Anak-anak Amr bin As SD Juara Jakarta Timur kelas 5. Yuk kita lihat contoh cerita non-fiksi yang ada dan sudah ibu tuliskan di papan tulis. Kalau kalian merasa belum jelas, kalian boleh membuka halaman 3 buku tema 5 kelas 5. Mari kita baca bersama-sama. Kalimat pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kalimat kedua, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Kalimat ketiga, sebuah lingkungan terdiri dari bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Kalimat keempat, bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Dan kalimat yang terakhir, bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Itu kalian sudah tahu dong bahwa setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Untuk cerita non-fiksi yang sudah ibu tuliskan ini berarti terdiri dari 5 kalimat dalam satu paragraf. Bisa kalian lihat angka 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah kalimat-kalimat yang terdapat dalam paragraf. Untuk menentukan
kalimat utama dan ide pokoknya, kalian harus melihat kalimat pertama pada paragraf tersebut. Sebuah makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau kalian ingin mengecek deduktif atau tidak, maka yang harus kalian lihat adalah kalimat kedua. Adakah pengulangan kata atau adakah pengulangan subjek atau adakah kata ganti orang ketiga atau adakah kata tunjuk? Sudah Ibu garis bawahi, di kalimat kedua ada dua kata yang sama, yaitu makhluk hidup dan lingkungan. Maka syarat deduktif terpenuhi. Mari kita checklist bahwa syarat deduktifnya terpenuhi. Meski kita sudah menemukan deduktif, kita tetap harus mengecek kalimat terakhir pada paragraf tersebut, yaitu kalimat kelima yang berbunyi, bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Apakah ciri dari kalimat utama induktif ada pada kalimat terakhir? Apakah kalian masih ingat apa saja tadi ciri induktif? Ya, adakah kalimat atau kata penekanan dan adakah kata kesimpulan? Betul, kalimat kelima tidak terdapat kata kesimpulan atau kata penekanan. Maka otomatis kalimat utama induktif tidak terpenuhi. Begitu juga dengan campuran. Sehingga jawaban yang benar, maka kalimat utama adalah deduktif. Lalu apa ide pokoknya? Kalian boleh menulis semua kalimat tersebut, yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kalian juga boleh menyingkat kalimat tersebut agar lebih ringkas. Sedikit menyambung mengenai informasi penting, maka untuk mencari informasi penting, kalian dapat menggunakan ide pokok agar kalian bisa memahami apa informasi penting yang ingin disampaikan oleh cerita non-fiksi yang sudah Ibu tuliskan. Mencari informasi penting, maka kalian bisa melihat kata kunci dari ide pokok yang sudah kalian temukan. Kata kuncinya adalah membahas tentang makhluk hidup dan lingkungan. Maka informasi pentingnya bisa kalian ambil dari beberapa kata atau kalimat-kalimat yang ada di paragraf tersebut dibuat menjadi satu kalimat yang bisa memenuhi kriteria atau memenuhi maksud dari apa yang ingin disampaikan di paragraf tersebut. Kata kunci pada paragraf yang sudah Ibu tulis di papan tulis membahas mengenai lingkungan dan makhluk hidup. Mari kita tentukan, adakah pembahasan mengenai lingkungan dan makhluk hidup yang disampaikan pada paragraf ini. Mari kita lihat kalimat kedua. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Kalian bisa menjadikan kalimat kedua menjadi informasi penting. Namun, di kalimat ketiga terdapat informasi yang juga penting. Dari semua informasi yang ada, kalian harus mengambil informasi yang paling penting
informasi penting. Kita lihat kalimat ketiga. Sebuah lingkungan terdiri dari bagian yang hidup biotik dan bagian yang tak hidup abiotik. Kalimat keempat, bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian kelima, bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Kalimat keempat dan kelima merupakan kalimat penjelasan mengenai lingkungan dan juga mengenai makhluk hidup, biotik dan abiotik. Maka, informasi pentingnya bisa kalian tulis. Lingkungan yang berada di sekitar makhluk hidup terdiri dari biotik dan abiotik. Itulah informasi pentingnya. Kalimat lain hanyalah sebagai penjelasan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.